paling tidak pandai dalam menyusun kata-kata, sehingga setiap yang saya sampaikan selalu apa adanya. Kita awali dengan sebuah permintaan saya kepada semua jamaah selama kegiatan ini, mohon tidak berkomunikasi dengan handphone, tidak menerima WA, tidak membalas WA. Kalau memang penting sekali, ada hal yang sangat urgent, yang sangat penting, mungkin bisa tuh berkomunikasi sebentar di teras menasah. Disepakati ibu-ibu? Bapak-bapak disepakati? Baik, jadi kita sama-sama serius, sama-sama menyimpan handphone. Ya. Kita tunggu Bapak ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya, kita telah sama-sama sepakat. Ibu-ibu ingat kontraknya. Ya. Kita sudah menulis bahwa tema kita malam ini terkait iman dan terkait takwa. Apa itu iman? Tapi sebelumnya, ini mohon maaf, saya yakin yang saya sampaikan Bapak Ibu sudah sangat paham. Jadi malam ini sebagai ulangan atau saya belajar menyampaikan tausiah. Jadi nanti bila ada yang keliru, mohon ditegur, mohon diluruskan. Iman adalah sebuah keyakinan yang tidak boleh ditawar-tawar. Bila masih ada tawaran, masih boleh ditawar, itu berarti belum iman. Saya beri contoh. Andai dalam gelas ini saya kasih racun. Di depan bapak-bapak, ibu-ibu, saya taruh air setengah, lalu saya buka racun tikus, saya masukkan ke dalam gelas ini. Lalu saya suruh bapak-bapak untuk minum. Pak, silakan diminum. Bapak mau minum ini? Pasti jawabnya enggak. Saya kasih uang lu 1 juta. Pasti jawabannya tidak juga. 100 juta? Tidak juga. 1 miliar? Tidak juga. Bahkan mungkin 10 miliar. Silakan Bapak minum ini. Saya kasih uang 10 miliar. Cash. Tak ada di antara kita yang mau. Kenapa? Karena kita yakin bahwa kalau ini kita minum, kita mati. Kalau ini kita minum, kita musibah. Untuk apa uang 1 miliar kalau kita sudah mati? Seperti itu iman kita baru disebut iman. Bahwa saya setelah mati, senang atau tidak, tergantung bagaimana persiapan saya ketika ada di dunia ini. Ketika saya diberi amanah, saya berkhianat, maka saya akan tanggung akibatnya di akhirat. Dan dosa dengan Allah jauh lebih mudah bertaubat, memohon ampun, ketimbang dosa dengan manusia. Barulah hidup lurus. Kalau ini sudah tertanam, barulah hidup lurus. Misalnya, maaf Bapak Ibu, ini saya sampaikan di luar. Ini rumah Allah. Masjid, tempat salat adalah rumah Allah. Berapa iman kita untuk memuliakan rumah Allah? Berapa keyakinan kita untuk memakmurkan rumah Allah? Dan saya sering memberi contoh begini Bapak Ibu. Tapi kembali kepada tadi, bahasa saya apa adanya. Andai saya bertamu ke rumah bapak-bapak, atau saya bertamu ke rumah ibu-ibu, bersama 2 sahabat saya, atau saya saja 1 orang.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ntar lagi kalau ingat saya jelaskan kenapa waalaikumsalam. Oh Pak Ustaz, silakan masuk. Lalu masuk saya. Begitu masuk dipersilakan duduk, saya buka tas, saya buka kantong, saya ambil handphone. Saya tidak berkomunikasi dengan bapak-bapak yang punya rumah. Saya tidak berkomunikasi dengan ibu yang punya rumah. 1 jam saya duduk, 1 jam terus main handphone. Kira-kira ibu senang nggak ke saya? Senang nggak? Bapak-bapak senang nggak kepada saya? Enggak. Coba bayangkan kita masuk dalam rumah Allah bukan berkomunikasi dengan Allah. Kita asik dengan handphone. Bahkan khatib sedang baca khutbah, ada yang berani pegang handphone. Saya menyaksikan dengan 2 bola mata saya. Saya di atas mimbar baca khutbah, ada jamaah. Kalau sudah begini-begini, biasanya dibuka itu Facebook. Maka saya Bapak Ibu sekalian, mungkin orang-orang menganggap keras ceramah saya. Saya sampaikan masalah handphone. Saya turun dari mimbar, ditegur. Pak Ustaz, kalau begitu cara Pak Ustaz sampaikan, kosong masjid. Lalu saya jawab, lalu Anda mau datang ke masjid mau main handphone? Ini iman Bapak Ibu sekalian. Di sini ada semadiah tahlil kalau ada orang meninggal? Ada? Coba perhatikan. Orang yang tidak amanah. Bismillahirrahmanirrahim. HP-nya di lantai. Qul huwallahu ahad. Hilang. Orang ngundang kita, tagun kuah belangong yang doa kemarin. Ditanya udah gede main HP, berakhlak tidak? Ini yang menjadi masalah. Tapi kadang ketika ditegur kita tersinggung. Tapi Bapak Ibu sekalian, iman ini akan terus memperbaiki kita. Maka saya sangat setuju bahwa iman kita harus kita tingkatkan. Itu belum lagi cerita iman terhadap amanah. Saya bandingkan dulu. Ini kita dengar-dengar, saya tidak tahu benar atau tidak. Ada oknum kecil diamanahkan uang 1,2 miliar ADG. Realisasi 400 saja. 800 sebahagiannya bagi-bagi, lebihnya masuk kantong. Ini oknum. Oknum kepala sekolah. Ada dana bos 800 juta. Realisasi 350, 400. 400 masuk kantong. Siapa yang banyak bicaranya? Wakil kepala sekolah, kasih 25. Ada lagi tidak terlalu banyak bicara, kasih 15. Kenapa orang berani seperti itu? Imannya bermasalah. Saudaraku sekalian, mungkin keras lagi. 1 suap makanan haram masuk dalam perut seseorang. Rasulullah bersabda, 40 hari 40 malam Allah tolak doanya. 1 suap loh. 1 suap. Kalau hari ini ada yang masih aktif sebagai abdi negara, masuk kantor jam 7.45, terima kasih. Udah absen lalu keluar. Dia tidak di kantor, apalagi kepalanya sedang tak ada. Jam 10 dia baru balik. Itu berapa suap itu? Ada oknum guru panggil ketua kelas. Nak, ibu mau keluar sebentar. Ini dikte ya. Nak, bapak mau keluar sebentar. Dikte ya. Yang pajuh gaji gopnya yang mengajar ketua kelas. Kenapa ini berani? Mohon maaf, iman bermasalah. Kenapa orang tidak salat? Iman bermasalah. Kalau iman sudah tidak bermasalah, insya Allah lurus. Salah satu contoh Bapak Ibu sekalian, salah seorang pemuda sampaikan kepada Rasulullah, tidak disebut namanya. Ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam. Tapi boleh tidak ada 3 hal yang saya tidak boleh tinggalkan? Kalau saya diizinkan tetap boleh melakukan 3 hal tersebut, saya mau masuk Islam.
Tapi kalau 3 kebiasaan saya dilarang, saya pikir-pikir lagi. Apa itu? Kata Rasulullah. Pertama, saya belum boleh tinggalkan zina. Saya belum bisa tinggalkan zina. Itu sudah true saya lakukan, sudah rutin saya lakukan. Boleh enggak setelah saya masuk Islam, saya tetap dibolehkan berzina? Rasulullah tidak jawab. Rasulullah ngangguk-ngangguk lebih kurang. Oh, ya. Terus yang kedua kata anak muda itu, saya belum boleh tinggalkan mabuk. Saya belum bisa tinggalkan mabuk. Itu rutinitas saya setiap saat. Kalau saya tidak mabuk, tidak pas. Boleh tidak setelah saya masuk Islam, saya tetap diizinkan mabuk? Oh, kata Nabi. Terus yang ketiga, saya belum bisa tinggalkan judi. Bisa tidak setelah saya Islam, saya tetap diizinkan berjudi? Cuman itu 3 syaratnya. Ya, kata anak muda itu. Baik, kalau kamu penuhi 1 syarat saya akan kabulkan 3 syaratnya. Kalau kamu penuhi 1 syarat saya izinkan setelah masuk Islam, mau zina silakan, mau mabuk silakan, mau judi silakan. Pemuda ini penasaran. Apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, kamu tidak boleh berbohong. Kamu tidak boleh dusta. Oh, ya. Saya janji, saya tidak akan bohong. Masuk Islam dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hatinya senang. Ternyata Islam itu mudah. Masuk Islam, zina masih boleh, judi masih boleh, mabuk masih boleh. Yang tidak boleh, bohong. Keluar dari sisi Rasulullah, pergi dia. Sampailah di tempat yang dia dulu sering berzina. Masuk dia. Nah, kalau bahasa kita mungkin langganan lah. Masuk dia. Maaf, mungkin sudah masuk kamar, sudah siap mau berzina, imannya muncul. Apa imannya? Dia berkata, kalau Rasulullah tanya saya 4 mata, apakah saya masih berzina? Saya jawab masih, tidak apa-apa. Tapi kalau Rasulullah tanya di depan orang banyak, habis salat maghrib Rasulullah tanya saya, kamu masih zina? Kalau saya jawab tidak, saya bohong. Kalau saya jawab iya, malulah saya. Masa sudah Islam tapi masih zina? Gak jadi dia zina. Keluar dari situ, selamat dari zina. Mau judi, seperti itu juga. Mau mabuk, seperti itu juga. Karena satu iman. Coba maaf masing-masing, saya tanya kepada saya. Bapak-bapak silakan tanya kepada bapak-bapak. Ibu-ibu silakan tanya dalam hati masing-masing. Nanti di akhirat Allah akan panggil semua kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra kitabak. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca catatan kehidupanmu. Baca semua. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Nanti kamu yang akan jatuhkan vonis kamu masuk surga atau masuk neraka. Kita yang baca. Kita korupsi waktu, baca. Korupsi uang seperti tadi, baca. Dan Allah tidak terima taubat kita dengan tahajud kalau itu dosa dengan manusia. Orang sudah korupsi lalu menangis setelah tahajud sampai keluar air mata darah. Allah tak akan ampuni. Dibaca semua. Kita tidak salat, baca. Orang tidak puasa, baca. Orang tidak amanah, baca. Lalu siapa yang kita harapkan? Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Firman Allah juga. Pada hari itu semua orang akan menjauh dari saudaranya. Dari anaknya, dari istrinya, dari semuanya. Saya yakin semua kita habis-habisan kepada anak. Kira-kira ibu ada uang 50.000, cuman itu uangnya. Saya minta ibu-ibu tolong wakili jawab nanti.
Lalu anak pulang, "Mak, ada uang mak 80. Apa nak? Uang mak 80. Untuk apa nak uang 80? Mau bayar uang les. Mau beli buku." Ibu jawab, "Tidak ada." Atau ngutang 50.000, 30.000 lagi, tambah dengan yang 50 yang ada di ibu-ibu, kasih ke anak. Ngutang atau jawab tidak ada? Ngutang ya? Ngutang. Sama, bapak-bapak juga. Saya juga demi anak. Tapi kita harus ingat Bapak Ibu, anak itu nanti tak akan tolong kita di akhirat. Kalau kita tidak cukup amal, apalagi berbuat salah demi membahagiakan mereka. Ada ibu masuk neraka, na'udzubillah. Ada bapak masuk neraka. Anaknya lewat manggil, "Nak, nak, ini ibumu nak. Nak, ini bapakmu nak. Yang dulu ketika di dunia bapak tahan-tahan makan demi sekolahmu nak. Ibu tidak belikan pakaian baru demi selesai kuliahmu nak. Ibu bersedia menggunakan handphone yang sudah diikat-ikat karet. Asalkan engkau puas, hatimu senang menggunakan handphone baru. Ketika kau sekolah selesai S1, S2, ibu jual kebun. Ibu jual rumah." Ya, ingat kontrak ibu-ibu. Kalau penting sekali, tolong di luar. Ibu jual rumah, jual tanah demi kamu nak. Tolong nak tarik tangan ibu. Tolong nak tarik tangan bapak. Bapak tidak minta kau balas uang itu. Apa jawab anak? "Mohon maaf ibu, selamat tinggal. Mohon maaf ayah, selamat tinggal." Maka Bapak Ibu sekalian, dengan iman kita harus membaca bahwa mungkin, mohon maaf, Abu yang paling tua di antara kita, tapi belum tentu beliau lebih awal meninggal dari saya. Belum tentu beliau lebih awal meninggal dari kita yang hari ini usia 20. Karena ajal tidak sama seperti lahir. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Kalau lahir wajib ayah dulu, wajib ibu dulu, setelah ibu baru anak, setelah itu baru cucu. Meninggal tidak berurut. Sudah berapa kesiapan kita? Yang kadang-kadang, maaf, seperti cerita tadi, manusia sekarang sudah tidak ada waktu yang serius. Baca doa seperti tadi tidak serius, haji sama dia tahlil. Bersama istri juga tidak serius. Bersama anak-anak juga tidak serius. Saya pasang contoh begini. Misalnya anaknya satu di Medan, satu di Bandung, 3 lagi bersama dia. Ada yang kuliah di Darussalam, ada yang SMA, ada yang TK atau SD. Pas hari libur kumpul. Kata bapak, "Mah, kita besok ke Rukna mah ya. Kita bawa anak-anak semua, kita bincang-bincang di sana. Di pinggir pantai, bawa makanan. Kalau mama tidak mungkin masak, beli saja." Jadi apa rencana tadi? Ke Rukna, ke pantai, ingin bincang-bincang sama anak, bincang-bincang keluarga. Berangkat ke Rukna, buka pintu mobil, sudah sampai di sana, ambil tikar, bentangkan, ambil makanan, turunkan, taruh di atas tikar, masing-masing duduk. Ayah, ibu, anak yang S2, anak yang S1, anak yang SMA, misalnya anak SMP, kalau anaknya banyak, anak yang SD, anak yang TK. Masing-masing punya handphone. Bapak mulai tarik handphonenya, ibu juga tarik handphonenya, anak-anak pegang handphonenya, tak ada satu kata pun untuk keluarga. Allahu Akbar. Mau tidur, pakai handphone. Kapan lagi kita serius Bapak Ibu? Maka mohon maaf, mungkin saya sangat tidak sopan meminta bapak-bapak menyimpan handphone. Tapi bagi saya, kalau dengar tausiah tidak serius, apa jadinya?
Kita rame-rame datang dari rumah, rencana dengan tausiah. Tapi sampai di sini tidak mendengar. Syarat untuk mendapatkan ilmu itu 5. Kalau tidak dapat ilmu. Pertama, diam. Tidak ada bisik-bisik, tidak ada bicara. Yang kedua, dengar dengan baik. Yang ketiga, rekam dengan baik dalam ingatan atau hafal, diingat. Yang keempat, amalkan. Yang kelima, nasyruh, sebarkan apa yang kita dapat. Kalau Bapak Ibu merasa ada bermanfaat dari penyampaian saya, pulang, kasih tahu istri. Bayang malam ini istrinya tidak hadir. Kasih tahu suami, yang kebetulan malam ini suami tidak hadir. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita sudah tidak serius, coba bayangkan. Coba bayangkan kalau nanti kita sudah meninggal, diperlihatkan amalan kita 95% handphone. Apa jadinya? Akan bahagiakah kita di alam kubur kalau 95% amalan kita pegang handphone? Kalau itu bermanfaat, alhamdulillah, pegang handphone, buka ceramah. Tapi yang saya khawatirkan, buka handphone, yang dibuka itu fitnah. Kalau bahasa saya, negeri kita sedang tidak baik-baik saja sedang hal itu, tentang fitnah. Ada narasi-narasi yang masuk ke handphone kita. Gonjang-ganjing negeri. Ditulislah, sistematis sekali ditulis. Si Fulan begini-begini, si Pulin begini-begini, si Fulan begini-begini. Lalu masukkan dalam hati, ya, si Fulan itu memang anak PKI. Si Fulan itu memang Pulin itu pas sekali. Share ke yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sangat benci, sangat tidak senang kepada orang yang membuka aib orang lain. Sangat tidak senang kepada orang yang menggibah. Wala yartab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumu. Tapi yang terjadi sekarang itu mudah-mudahan tidak termasuk kita Bapak Ibu sekalian. Coba bayangkan kalau ada orang tahajudnya bagus, puasa Senin Kamisnya bagus, salat sunatnya bagus, salat fardunya bagus. Ketika amalannya ditimbang, dia senyum-senyum. Tapi keluar vonis masuk neraka. Syuruk masuk neraka. Jika diseret sama malaikat, dia bertanya, malaikat, kenapa aku neraka? Kan aku salat, kan aku puasa, kan aku haji. Malaikat menjawab, kau membuka aib orang. Karena kau membuka aib orang, hari ini semua dosa-dosamu yang sudah diampuni dibongkar lagi. Sehingga kau vonisnya neraka. Bapak Ibu, dosa kita belum tentu diampuni Allah. Ngapain kita tambah dosa? Menggibah mantan pejabat, menggibah mantan pemimpin, menggibah ini, menggibah itu. Apa faedahnya? Apakah Islam bolehkan ini? Nanti akan terjadi persatuan kita akan renggang. Ketika kita renggang, hilanglah kekuatan kita. Fatashhalu fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Ketika kamu sudah tidak bersatu, kamu akan lemah, kamu tidak punya kekuatan. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu apa itu takwa? Saya mau di dua ini saja. Iman satu, kemudian takwa. Apa itu takwa? Saya yakin kalau saya ditanya, bapak-bapak ditanya, ibu-ibu ditanya, bapak sudah jadi orang bertakwa? Sudah. Ibu sudah bertakwa? Sudah. Abang sudah bertakwa? Sudah. Tapi coba kita lihat definisi takwa. Apa itu takwa? Imtithalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahih. Melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua larangannya. Kalau masih ada larangan yang dilakukan, berarti takwa berlakunya. 50% larangan dilakukan, berarti takwanya 50%. Ketaatannya salat maghrib ada, isya sudah tidur, subuh belum bangun.
Zuhur sibuk kerja, asar istirahat. Salatnya maghrib saja satu. Ya berarti takwanya yang kelebihan. Lalu apa sih tanda orang bertakwa? Ada 4 tanda orang bertakwa, Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau kita sudah lengkap 4, insya Allah takwa kita sudah 100. Oh, saya punya 3, ya mungkin 75%. Saya punya 2, berarti 50%. Saya belum ada 1 pun, berarti belum ada tanda orang bertakwa. Apa itu ciri orang bertakwa? Pertama, orang bertakwa itu punya sifat tawadhu. Tidak sombong. Tidak merasa aku adalah si fulan. Aku adalah fulan. Jabatanku pulin. Nyo si gambarku. Nyo nena. Sombong. Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf, kita saling mengingatkan. Mengenai dengan sombong, Sayyidina Ali berkata, apabila seseorang mendengar ilmu pada kali yang ke-1000, dia sudah dengar 999 kali sudah dia dengar. Itu terus. Pada saat dia akan mendengar pada yang ke-1000, dia tidak mau dengar. Nah, aku dah dengar 999 kali. 1 kali aku kan dengar. 1 kali aku kan tidak. Aku tidak dengarkan tidak masalah. Kata Sayyidina Ali, orang itu sombong, Allah haramkan syurga baginya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibir, sabda Nabi. Tidak akan masuk syurga orang yang ada rasa sombong di hatinya walau secuil. Maka Bapak Ibu, kalau kita punya rumah besar, tanpa kita bilang ke orang, orang tahu juga rumah kita besar. Kalau jabatan kita tinggi, kita tidak perlu pengumuman. Orang tahu juga jabatan kita tinggi. Lalu bagaimana untuk menghilangkan rasa sombong kalau ada? Kata Nabi di hadis lain, ra'sut tawadhu' bada'ukum bis salam. Modal besar untuk seseorang dapat tawadhu' adalah berkenan dia memberi salam lebih pertama, lebih awal ketika bertemu dengan sahabatnya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Di bulan ketiga setelah tsunami, Bapak Ibu, saya sampai jam berapa ya? 15 menit lagi boleh? Lebih setengah 10 insyaAllah. Nanti kita sesuaikan. Nanti kalau ibu-ibu sudah ngantuk, tolong dikasih tahu ya. Kira-kira 3 bulan setelah tsunami, datang beberapa syekh yang tergabung dalam NGO Qatar. So gubernur waktu tsunami, maaf Abu, kan? Pak Azwar mungkin. Pak Azwar ya? Ya. Jadi kira-kira 3 bulan setelah tsunami, orang-orang saudara kita tergabung dalam Qatar datang ke Melabuh. Saya asli Melabuh, Bapak Ibu. Saya asli Melabuh, Kampung Arongan. Saat itu saya belajar di Dayah sekarang di Mekah. Jadi dibukalah pelatihan bahasa Arab, pelatihan percakapan bahasa Arab gratis, langsung dengan orang Qatar. Tak bisa bahasa Indonesia, tak bisa bahasa Inggris dia. Yang bisa cuma bahasa Arab. Mau tak mau harus bisa, mau tak mau harus bicara. Jadi karena saya ingin cepat pandai, saya pilih meja yang di depan meja guru. Beliau masuk. Assalamualaikum. Orang Arab tidak angkat tangan. Kalau kita Assalamualaikum. Orang Arab biasa saja. Jalan. Assalamualaikum. Saya ingat kepada perintah Allah. فَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Kalau orang baca salam kepadamu, jawablah lebih atau paling kurang sama seperti yang dibaca. Jawab lebih perintah sunat, jawab sama perintah wajib. Maka ketika beliau masuk Assalamualaikum, saya tambah warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah.
Saya jawab. Beliau lihat ke saya, agak senyum. Nama beliau Syekh Ali As-Sa'di. Besoknya masuk lagi kami. Seminggu 3 kali kalau saya tidak salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya tambah warahmatullah. Senyum beliau lihat ke saya. Senyumnya agak aneh. Hari ketiga beliau sudah kenal nama saya. Karena saya paksakan diri bertanya terus. Walaupun kadang-kadang beliau sendiri, beliau tidak mengerti apa yang saya tanyakan. Hai tanya Hanji bahasa Arab. Masuk hari ketiga. Assalamualaikum. Saya jawab. Waalaikumsalam warahmatullah. Orang lain jawab juga. Cuma suara saya yang paling besar. Beliau datang. Gemu tumpang bak mejalun. Inan lundu itu. Ya Sirajuddin. La taqul waalaikumsalam. Hai Sirajuddin, jawab salam. Jangan waalaikumsalam. Saya bingung. Dari kecil saya mendengar jawaban salam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, mungkin kita juga kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin tadi heran juga. Kok bukan waalaikumsalam? Agak suum lu. Sampai dipikir nyo orang Islam ini benar Islam atau bukan ini Syekh ini? Masa enggak boleh jawab salam waalaikumsalam? Beliau melihat saya sudah agak lain wajahnya, mungkin sudah memerah. Beliau berkata, "Walakin qul waalaikumsalam." Tapi jawablah dengan waalaikumsalam. Saya pulang buka buku yang ada salam. Penasaran saya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Buka kitab-kitab. Assalamualaikum waalaikumsalam. Dan alhamdulillah saya pertama berangkat umrah dibawa orang tahun 2017. Awal 2017 saya sudah alhamdulillah sudah ke Tanah Suci dibawa orang, bukan dengan uang sendiri. Ada orang ngajak saya datang. Pas sekali turun di Jeddah. Ketemu dengan polisi. Assalamualaikum waalaikumsalam. Petugas imigrasi. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bertemu dengan anak-anak muda. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bertemu dengan anak kecil. Assalamualaikum waalaikumsalam. Semakin tinggi penasaran saya. Saya cobalah telusuri dengan sedikit ilmu nahwu. Dalam ilmu nahwu, Bapak Ibu, ada kalimat disebut nakirah, ada juga disebut ma'rifah. Ketika dua kata yang sama disebut dua kali, pada kali pertama ma'rifah, pada kali kedua nakirah, itu maksudnya berbeda. Misalnya al-baitu dengan baitun. Dakhaltul baita, dakhaltu al-baita. Saya masuk dalam sebuah rumah. Baitun jamilun. Itu rumah lain berarti. Rumah itu, rumah yang lain, yang selain yang saya masuki. Itu bagus. Tapi dakhaltul baita misalnya. Saya masuk dalam sebuah rumah. Al-baitu jamil. Rumah yang saya masuki itu bagus. Sama-sama ma'rifah, beralif lam. Kalau assalamu alaikum itu ma'rifah, beralif lam. Waalaikum salam itu nakirah. Saya maaf bertemu dengan Ustaz. Assalamualaikum saya baca. Itu doa. Ustaz, mudah-mudahan Allah berikan rahmat untuk Ustaz. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat untuk Ustaz. Misalnya rahmat itu misalnya ya. Mudah-mudahan Ustaz bisa dapat mobil pulan. Misalnya begitu. Beliau jawab waalaikumsalam. Mudah-mudahan Ustaz ke saya. Mudah-mudahan Tunku dapat rahmat juga. Tapi jangan seperti saya. Jangan sama dengan saya. Kalau tadi Tunku doakan saya dapat rumah, ya Tunku mungkin dapat bubuk saja dah cukup lah. Kalau Tunku doakan saya tadi dapat mobil bagus, ya Tunku mobil-mobil butut udah boleh lah. Sementara perintah Allah tadi, fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Paling kurang balasanmu itu sama. Maka assalamualaikum waalaikumsalam. Ustaz, mudah-mudahan Ustaz diberi rahmat oleh Allah. Allah berikan mobil baru satu.
Beliau jawab, waalaikumsalam. Mudah-mudahan Tengku dapat rahmat juga. Mobil persis seperti saya. Kalau saya Innova Reborn, Tengku Innova Reborn juga. Kalau saya Fortuner, Tengku Fortuner juga. Kalau saya rumah tipe 200, Tengku tipe 200 juga. Maka saya mengajak Bapak Ibu, maaf, saya bukan menggurui. Kembali tadi seperti tadi. Saya paling tidak pandai menyusun kata-kata. Maka saya tembak langsung terus. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak tersinggung. Mari kita praktekkan, kita amalkan. Ada orang baca salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Anak kita baca salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nak jawab salam, Waalaikumsalam. Baik, jadi tadi tanda pertama, orang bertakwa itu tawadhu, tidak sombong. Secuil pun tidak boleh ada rasa sombong. Maka harus banyak istighfar. Coba bayangkan Rasulullah saja ada 3 hadis yang menyatakan beliau istighfar. Hadis pertama mengatakan 70 setiap hari. Hadis kedua mengatakan 80 setiap hari. Hadis ketiga mengatakan 100 kali setiap hari. Beliau mohon ampun kepada Allah padahal beliau tidak punya dosa kepada Allah. Yang kedua, ciri orang bertakwa itu punya sifat qanaah. Apa itu qanaah? Merasa puas terhadap pemberian Allah yang sudah dia dapat. Jadi orang qanaah itu, orang bertakwa itu, kenapa ya rumahku kecil? Kok rumah orang bisa besar? Tidak ada begitu orang bertakwa. Kok jabatanku di situ terus ya? Orang baru lulus, udah dua tingkat di atasku. Kenapa ya seperti ini? Itu orang tidak qanaah. Orang qanaah itu lihatnya ke bawah Bapak Ibu. Tinggal di rumah bantuan. Alhamdulillah. Allah sayang saya. Allah beri rahmat kepada saya. Allah titip rumah ini kepada saya. Sementara orang, ada yang masih tinggal sama mertuanya. Ada yang masih numpang di rumah kakaknya. Ada yang masih numpang. Ada yang masih ngontrak. Ada yang masih sewa. Ada yang masih ini, masih itu. Alhamdulillah. Allah beri rahmat kepada saya. Sehingga ada rasa puas. Dan kita akan bersyukur. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Pasti la azidanna, 2 huruf takkidnya. Lam takkid sungguh-sungguh, danna pakai nun taukid saqilah lagi di ujung. La azidanna. Kalau kau bersyukur, pasti aku akan tambah. Saya geser sedikit. Apa itu syukur? Baca Alhamdulillah bukan syukur Bapak Ibu. Apa baca Alhamdulillah? Memuji Allah. Baca Alhamdulillah bukan syukur. Tapi baca Alhamdulillah adalah memuji Allah. Apakah kita sudah bersyukur? Ayo kita lihat definisinya. Apa itu syukur? Syukur adalah mempergunakan rahmat Allah pada tempat yang Allah perintahkan. Nah, itu baru bersyukur. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, maksudnya kepada Allah. Orang tidak salat, dia tidak bersyukur. Orang tidak puasa, dia tidak bersyukur. Orang tidak haji, dia tidak bersyukur. Orang tidak zakat, dia tidak bersyukur. Orang tidak berbuat baik kepada ayah dan ibu, dia tidak bersyukur. Hati-hati Bapak Ibu, terutama laki-laki, kalau gagal dengan ayah dan ibu, tak ada syurga. Apakah boleh kita laki-laki setelah kawin dengan alasan sudah punya istri, ayah dan ibu kita abaikan? Sudah punya anak dengan alasan aku harus nafkahi anak sehingga ayah sudah sangat tua, dayung sepedanya sudah goyang-goyang seperti ini, masih ada pakan lembu di belakang satu goni yang beliau cari. Tidak Bapak Ibu. Nanti pulang coba baca cerita Alqamah. Dan mudah-mudahan tentang itu, mohon maaf, kita boleh di hal lain mungkin dikuasai oleh istri, maaf, ini cerita orang bahwa banyak suami-suami yang dikuasai oleh istrinya sehingga semua diatur oleh istri. Bagian lain boleh.
Tapi bagian bakti kepada orang tua tak boleh. Harus tegas. Istri pesan, bang, nanti kalau pulang bawa martabak telur ya. 2 telurnya. Oke, kata suami. Mamanya tidak dikasih. Sementara ketika kita kecil Bapak Ibu, ibu tahan makan demi kita. Ayah tahan makan demi kita. Sedikit saja cerita Alqamah karena mengingat waktu. Alqamah itu pada suatu saat jika beliau pulang, ibu beliau tidur. Biasanya Alqamah bawa pulang makanan, kasih ibu dulu. Mana yang ibu tak mau, baru bawa pulang ke rumah. Beliau makan sama istri sama anak. Hari itu Alqamah pulang. Sampai di rumah Alqamah melihat ibu sedang tidur. Tunggu di halaman. Anak manggil, ayah, adik sudah lapar ayah. Kata Alqamah, shh, sabar, nenek belum bangun, nenek belum ambil makanan. Karena sudah ditunggu sekian lama, ibunda tak bangun, Alqamah akhirnya pulang ke rumah. Buka bungkusan makanan, lalu makanlah bersama istri dan anak-anak. Sang ibu terbangun. Begitu ibu keluar, melihat keluar, terlihatlah Alqamah yang sedang makan bersama istri. Ibunda Alqamah membatin, ya Allah, kenapa aku dinomor 2-kan oleh Alqamah? 9 bulan aku kandung Alqamah dengan penuh kepayahan. Aku lahirkan Alqamah antara hidup dan mati. Aku tahan makan, tahan semuanya demi Alqamah. Tapi kenapa hari ini Alqamah menomor 2-kan aku? Aku tak rela ya Allah. Aku tak ikhlas ya Allah. Tegurlah Alqamah. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Alqamah hendak meninggal, nyawanya tak mau tercabut. Tak mau tercabut. Sahabat bingung. Sahabat-sahabat Alqamah bingung. Istri Alqamah bingung. Karena Alqamah orang saleh. Salat selalu bersama Rasulullah. Selalu berzikir. Selalu berbuat baik. Tapi nyawanya tidak mau tercabut. Nanti bandingkan dengan kita Bapak. Ketika sahabat semakin bingung, adalah yang berinisiatif. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ya, baik. Ada yang berinisiatif datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong Alqamah. Tolong Alqamah ya Rasulullah. Kenapa kata Nabi? Alqamah sakratul maut, tapi ruhnya tak mau tercabut. Tolong ya Rasulullah, kasihan Alqamah. Rasulullah bergegas datang. Sampai ke sana lebih kurang manggil istri Alqamah. Bu, kalau bahasa kita. Setahu ibu apa sih dosa Alqamah ini? Apakah Alqamah meninggalkan salat? Apakah Alqamah tidak puasa? Apakah Alqamah tidak mau beribadah? Tidak ya Rasulullah. Suamiku selalu salat berjamaah bersamamu di masjid. Karena Nabi bingung, Nabi bertanya kepada Allah. Ya Allah, berikan jawaban. Baik, ibu belum selesai. Sudah selesai Bu? Saya boleh lanjut? Baik. Mohon petunjuk ya Allah. Mohon jawaban ya Allah. Kenapa Alqamah? Jibril turun. Muhammad, Alqamah seperti ini karena dia buat ibunya sedih. Alqamah seperti ini karena dia durhaka kepada ibunya. Dan siksaan Allah di akhirat jauh lebih hebat dari yang kamu lihat sekarang ya. Keluar air mata Rasulullah. Ya Allah, cuman sekecil itu rasa sedih dari ibu, siksaannya seperti ini.
Terucap hadis Rasulullah di kesempatan lain. Ridallah fi ridal walidain wa sakhatuhu fi sakhatihim. Allah senang kepada seorang hamba bila ibu dan ayah si hamba itu ridha kepadanya. Tapi Allah akan murka kepada seorang hamba kalau ayah dan ibu tidak senang kepadanya walaupun dia ahli ibadah. Lalu Rasulullah memesan pesan ibunda Alqamah. Mudah-mudahan pas 9:30. Ibunda Alqamah tidak mau datang. Ketika disampaikan, kalau saya tidak salah Bilal bin Rabah yang datang. Tolong datang lihat Alqamah. Kata ibunda Alqamah, mohon maaf saya tidak mau datang. Hati saya sedih. Tapi wahai ibunda Alqamah, Anda dipanggil oleh Rasulullah. Oh, kalau begitu saya datang. Datang ibunda Alqamah. Apa kata Rasulullah? Wahai ibunda Alqamah, hak maaf ada pada Anda. Lihatlah Alqamah bagaimana tersiksa. Nyawanya tak mau tercabut. Tolong Bu, maafkan Alqamah. Apa jawaban ibunda Alqamah? Mohon maaf ya Rasulullah. Alqamah itu anakku. Aku yang ngurus dia dari kecil wahai Rasulullah. Sakit sekali hatiku ya Rasulullah. Aku tak akan maafkan. Biarlah dia merasakan azab Allah. Alqamah tak mau tercabut. Lalu akhirnya kata Rasulullah perintahkan sahabat, kumpulkan kayu bakar. Untuk apa? Kata ibu, aku akan bakar Alqamah, kata Rasulullah. Biarlah Alqamah menerima azab Allah di akhirat. Biarlah sekarang dia segera menemui ajalnya. Jadi Alqamah mau dibakar? Kata ibu, ya, tidak apa-apa ya Rasulullah, bakar saja. Setelah kayu bakar terkumpul, tubuh Alqamah yang nyawanya tak mau tercabut diletakkan di situ. Kalau bahasa kita sudah disirami minyak. Kata ibunda Alqamah, ya Rasulullah, betul-betul benar-benar Alqamah akan dibakar. Ya. Kon gertak-gertak mentong ya Rasulullah, kon. Daripada dia tersiksa, biarlah dia segera menghembuskan nafas terakhir. Biarlah dia merasakan azab di akhirat. Kalau begitu ya Rasulullah, aku tak sakit hati lagi ya Rasulullah. Aku maafkan semua salah Alqamah. Ya Allah dengan tulus. Aku sudah maafkan dosa Alqamah. Baru Alqamah tenang. Dibaringkan dalam pangkuan sang ibu. La ilaha illallah. Tercabut nyawanya setelah la ilaha illallah. Jangan macam-macam bapak-bapak. Yang berkorban untuk sekolahkan kita ibu dan ayah. TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ratusan juta. Tapi setelah menikah, orang yang berkorban untuk kita abaikan. Semua gaji kita untuk istri dan anak-anak. Mereka melarat, sudah tua harus bekerja. Kemana hati kita? Kemana hati kita? Saya bapak-bapak, ibu-ibu, Allah beri cobaan. Terlahir ayah saya sangat sederhana, sehingga rumah kami tak punya listrik. Ini saya beri sedikit contoh bagaimana pengorbanan seorang orang tua. Tak ada listrik berarti tak ada kulkas, sehingga menyimpan ada lauk sisa yang dimakan ikan atau apalah, itu dalam sebuah tong. Kalau bahasa Aceh sebut gerobok. Saya pulang dari pesantren sedang di Mekah. Pulang sampai di rumah lebih kurang jam 10 lebih kurang. Saya tanya, mak, nangon bu, natumon bu, bahasa kamu labuh tumon bu. Ada lauk mak, ada kawan nasi, ada dalam tong. Saya buka ada ikan 2 potong, ikan goreng. Saya makan 1. Kemudian ada sisa kuah, cuma kuahnya saja. Saya ambil sisa kuahnya, taruh di nasi, makan. Setelah makan sudah kenyang, saya pergi main ke ujung kampung. Jam 4 lebih kurang atau setengah 5 saya pulang, dah lapar lagi, buka lagi tong tadi, ikan 1 yang saya tinggalkan ketika makan jam 10 masih utuh dalam piring. Saya membatin, ya Allah, ibu saya berarti makan pakai garam. Demi saya.
Kalau seperti itu pengorbanan ibu saya terhadap saya, lalu setelah saya berhasil, dia saya abaikan, ibu saya abaikan, kurang ajar saya. Maka bapak-bapak, kita jangan jadi manusia kurang ajar terhadap orang tua. Maaf. Jangan ketika ibu sudah tua dibentak-bentak, dimarah-marahi. Sakit di rumah sakit, datang begini-begini saja, tengok-tengok. 1 menit, 2 menit, lalu pergi pulang, suruh jaga sama adik yang perempuan, jagain ya, abang ada tugas. Masya Allah. Bagaimana kita mimpikan surga kalau hubungan kita dengan ayah ibu seperti itu? Dan ada pertanyaan sahabat, saya khawatir makin melebar ini. Ya Rasulullah, bagaimana azab Allah? Adakah azab Allah di dunia? Nabi menjawab, kullu dzunub, setiap dosa Allah tunda azabnya sampai ke akhirat. Illa aqul walidain, kecuali durhaka kepada ayah dan ibu, fayu'adzibuhu fi dunya. Allah segera azab dia ketika dia berada di dunia. Bapak Ibu, ibu kita kunci surga. Ayah kita kunci surga. Jangan buang kunci surga itu. Kita yang masih punya ibu, kita yang masih punya ayah. Andai amal kita sedikit, tidak sempat tahajud, tidak sempat puasa Senin Kemis, tapi ibu kita bahagia, ayah kita bahagia, insya Allah masuk surga tanpa hisab. Saya kembali, ciri orang bertakwa yang kedua adalah qanaah. Kemudian yang ketiga wara. Ciri orang bertakwa yang ketiga adalah wara. Apa itu wara? Hifdzun nafsi 'anil wuqu'i fil ma'sam. Menjaga semaksimal mungkin agar tidak ada dosa yang dilakukan. Contoh. Ini hati-hati ya, karena yang saya sering lihat ibu-ibu. Beli tomat, ambil, pilih, masukin kantong, timbang di atas cing. Udah bang ya, 1 kilo. Padahal 1 kilo lebih 1/4 on. Itu ya 1/4 on, itu tidak halal. Itu milik orang. Kalau ibu-ibu mau qanaah, timbang tomat 1 kilo kurang 1/4 on. Bilang sama yang punya, sudah bang ya, 1 kilo. Padahal tidak sampai setengah on. Setengah on, 1/4 on tidak sampai 1 kilo. Bayarnya 1 kilo. Itu orang qanaah. Kalau kita penjual barang, ada orang beli barang 1 kilo, kurang sedikit. Itu tidak qanaah. Kalau orang qanaah sudah 1 kilo, pam, tambah sedikit. Lalu bagaimana juga Ustaz cara beli tomat? Pilih, masukin kantong, serahkan sama yang punya. Bang, ini ditimbang ya, 1 kilo. Dia kasih 1 kilo 2 on. Tidak apa-apa, karena dia yang timbang. Itu halal. Wara. Ada kendaraan dinas. Maaf, ini cara wara. Kalau ada di antara kita yang diberi kendaraan dinas, salat jamaah, simpan kendaraan dinas itu. Wara. Kereta plat merah itu mau beli tomat, jangan bawa. Mau antar anak ke sekolah, jangan bawa. Karena yang dinas-dinas itu diberikan oleh pemerintah untuk menunjang tugas kedinasan kita. Beli tomat bukan tugas dinas. Salat jamaah bukan tugas dinas. Salat tarawih bukan tugas dinas. Nah, itu wara. Yang terakhir, orang yang bertakwa itu yakin kepada Allah, yakin kepada ayatnya, yakin terhadap azab kubur. Maka kalau kita ada orang meninggal, lihatlah bapak-bapak, lihat, perhatikan apa yang dia bawa. 3 lapis kapan lu? 3 lapis kain yang mungkin paling murah di dunia ini. Itu yang dia bawa. Mulutnya disumpal kapas, di pusarnya ditaruh kapas. Istrinya tinggal, suaminya tinggal, anak-anaknya tinggal. Mobil yang kita beli tidak diizinkan lagi menumpang. Bapak-bapak pernah melihat ada keranda jenazah, ada jenazah bersama keranda dibawa dengan mobil pribadinya? Enggak, pakai ambulan. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah semua dosa kami, dosa ibu dan ayah kami, dosa keluarga dan anak-anak kami, baik dosa kecil maupun dosa yang besar, baik dosa yang kami lakukan terang-terangan maupun dosa yang kami lakukan sembunyi-sembunyi. Ya Allah, mohon kiranya sebelum ajal kami tiba, Kau telah mengampuni semua dosa-dosa kami, ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Jauhkan kami daripada su'ul khatimah. Ya Allah, bukalah hidayah untuk kami, ya Allah. Kuatkan iman kami, ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami agar sanggup beramal, sanggup membersihkan diri, sanggup mempersiapkan bekal untuk kematian kami, ya Allah. Oh ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni semua dosa yang sudah pernah kami lakukan, ya Allah. Kami mengaku banyak sudah kesalahan yang kami lakukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, setelah kami mati, pada saat kami dimasukkan ke dalam kubur, saat anak-anak sudah tidak mau lagi menemani kami, pada saat keluarga sudah tidak berkenan lagi membersamai kami di alam kubur, kami memohon rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Jadikanlah kuburan kami indah seindah taman surga, ya Allah. Lapangkan kuburan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa ibu dan ayah kami. Pengorbanan mereka begitu besar yang tak sanggup kami balas, ya Allah. Jangan jadikan kami anak-anak yang melupakan jasa ibu dan ayah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, belum sempat kami membalas kebaikan dari ibu dan ayah kami. Ibu mengandung kami 9 bulan dengan penuh kepayahan, dengan penuh penderitaan. Ya Allah, bila ibu kami telah tiada, lapangkan kuburnya, ya Allah. Hapuslah semua dosa dan kesalahannya, ya Allah. Ya Allah, sungguh besar pengorbanan yang ibu lakukan untuk kami. Setelah kami lahir ke dunia, beliau menerima kami apa adanya. Beliau tahan makan, beliau tahan kebutuhan beliau demi kami, ya Allah. Ya Allah, belum sempat kami balas jasa ayahanda kami, ya Allah. Yang kadang siang malam bekerja tanpa kenal lelah cuma demi kami, ya Allah. Bahkan kadang ayahanda kami tidak salat, tidak puasa demi kami, demi bekerja untuk kami. Ya Allah, ampunilah dosa ayah kami. Lapangkan kubur beliau, ya Allah. Jauhkan ayah kami dari siksa kubur. Jauhkan kedua orang tua kami dari kemurkaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, titiplah kepada kami keturunan yang baik. Titip kepada kami anak-anak yang saleh dan salihah. Anak-anak yang patuh kepada kami, anak-anak yang taat kepada-Mu, ya Allah. Jangan Kau titip kepada kami anak-anak yang durhaka kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sisa umur yang Kau berikan kepada kami, bukalah hidayah agar sisa umur itu menjadi sisa umur yang terbaik.
Dan kami tidak mengetahui kapan ajal kami tiba, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami ketika sakaratul maut. Mudahkan kami ketika dimasukkan ke liang lahat, ya Allah. Mudahkan kami ketika bangkit. Ketika anak-anak sudah tidak mau menolong kami, berilah rahmat dan kasih sayang-Mu untuk kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu untuk kami, ya Allah. Curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu untuk negeri kami, ya Allah. Curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu untuk para pemerintah kami, para pemimpin kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Ya Allah, bila ada di negeri kami orang-orang yang berniat jahat untuk bangsa dan negara kami, pindahkan mereka dari negeri kami, ya Allah. Beri kekuatan kepada para pemimpin di negeri ini untuk dapat terus mensejahterakan rakyat, untuk dapat terus menjaga dan merawat negeri ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana di malam ini kami bertemu dan berkumpul di tempat ini, mohon kiranya di akhirat nanti kumpulkan kami kembali dalam syurga-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rezeki yang halal. Jauhkan kami dari rezeki syubhat dan rezeki haram. Sallallahu wasallam ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, mungkin banyak kata-kata saya yang tidak pada tempatnya dan boleh jadi menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf. Itulah kekurangan saya, banyak sekali kekurangan. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat kiranya bagi kami dan bagi kita semua. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah dan semoga kita selalu dalam ridha-Nya. Kita akhiri dengan doa khatam majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Gimana?